Sunday Fuse Family, apa kabarnya teman-teman hari ini? Saya senang banget ketemu Anda semua. Dan sehari ini saya mendapatkan pesan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan teman-teman, apapun yang jadi battle teman-teman hari ini, mungkin hari ini gak gampang buat teman-teman, tapi percayalah Tuhan Allah kita yang akan menjadi pahlawan yang memberikan kemenangan. Sebab ada tertulis di Sefanya 3 ayat 17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Keep trust in Him, come on! Yes, we will sing never lost, because we believe our God never lost His battle. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now. I know you're able, my God, come through again. Come on, sing it. You can do all things. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. We believe in you, Jesus. Yes, God, we will never lose a battle. Come on, sing it. Everything's possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like a Jericho, and my walls are all crashing down. Right now, I know you're able, my God, come through again. Come on, you can do all things, come on. You can do all things. We believe in you, Jesus. You can do yes, you can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. And I know you never will. You can do all things. Yes, come on. You can do all things but fail, 'cause you never lost the battle. No, you never lost the battle. I know you never will. Never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. Come on. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. I believe you never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. You never will. You never will. You never lost the battle. You never lost the battle. You never lost the battle. Never, never.
Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah Tuhan yang sangat luar biasa Tuhan. Karena kami percaya tiada Allah seperti Engkau Tuhan, yang ada dalam hidup kami, yang setia Tuhan buat kami Tuhan. Karena Engkaulah penulis hidup kami Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kami mau agungkan Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, come on. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan hidup. Yes, God. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kau terawal dan terakhir, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan. Engkau pun mengasihi kami Tuhan. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Bukan kehendak kami Tuhan, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Yesus, ini hidup kami Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu lewat apa yang kami lakukan Tuhan.
Yes Lord. Amin. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami tinggikan, kami sembah Engkau Tuhan. Mari semuanya katakan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya. Hai semuanya, nama gue Joel, gue dari Fuse Jakarta. So, kalau kalian ada yang belum tahu Fuse Jakarta itu apa, Fuse Jakarta itu adalah komunitas di mana kita bisa berkumpul satu sama lain, kita belajar soal firman Tuhan, belajar apa itu Kristus, dan kalau kalian ada yang penasaran kayak, oh, apa sih itu Kristus, siapa dia, dan kalau kalian mau belajar lebih lanjut, kalian bisa join aja di Fuse Jakarta. Kalian bisa check out di kita punya IG atau website. Oke, kalau kalian yang udah tahu, di YouTube kan ada title-nya. Judulnya hari ini adalah Fake It Till You Make It. Ini adalah kiasan yang sering dipakai orang dan I think very common untuk kita bisa belajar juga apa sih arti kata ini dan maksudnya gimana dengan sebagai kita orang rohani, Kristen untuk bisa lebih mengerti, oh perlu nggak sih kita pakai kata ini dan bagaimana impact-nya ke kehidupan kita. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa berkumpul hari Minggu ini. Engkau yang sertai semuanya. Kami bisa sampai ada saat ini itu karena pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kondisi COVID yang semakin baik dan terima kasih buat semuanya juga. Dan kami akan belajar lebih lanjut mengenai firman-Mu biar Engkau sendiri Roh Kudus yang masuk ke setiap hati kami. Biar kami bisa mengerti apa yang akan menjadi rema yang Engkau ingin sampaikan ke dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Engkau yang berbicara. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Kalau kalian udah tadi gue udah kasih tahu fake it till you make it. Kita mesti cari tahu dulu tuh apa sih fake it till you make it itu? Fake it till you make it itu adalah suatu kata yang sering dipakai orang untuk ketika orang mau melakukan sesuatu tapi dia ngerasanya nggak optimis, kayaknya bisa nggak nih atau enggak. Makanya atau nggak kompeten gitu kan. Jadinya kayak oke, kita coba fake it aja deh, kita kelihatannya supaya kelihatan bagus gitu kan, walaupun mungkin belum terlalu kompeten dan lain-lain. Ini ada suatu quote dari The Secret. Kalian ada yang pernah baca bukunya The Secret? Oke, gue cuman ambil satu quotes-nya. How do you get yourself to a point of believing? Start make believing, be like a child and make believe. Act as if you have it already. As you make believe, you will begin to believe you have received. Jadi kayak intinya, kalau di summary ini kayak kita itu berusaha untuk percaya. Jadi walaupun kita belum punya, kita kayak imajinasikan apapun itu supaya kita percaya. Kalau di buku ini kayak universe mendukung, jadi semesta mendukung dan lain-lain gitulah ya. Nah cuman kenapa orang mesti sampai fake it gitu kan? Ini pertanyaan pertama, fake it till you believe, make it. Kenapa orang mesti pakai kata fake? Ini sebenarnya kayak self-explanatory ya. Fake it till you make it. Jadi dia fake it
supaya bisa make it. Jadi tujuan akhirnya adalah make it ini. Dan ada make it obviously hasilnya atau kayak achievement sesuatu gitu. Dan itu biasanya ya kayak approval orang atau pencapaian dan lain-lain lah. Jadi pas gue dengar kata ini, ada satu tokoh Alkitab yang gue kepikiran yaitu Yakub gitu kan. Ini tokoh yang menarik. Kenapa? Dia juga ada part yang fake it-nya untuk mendapatkan sesuatu. Kalau kalian tahu arti kata Jacob itu artinya adalah to follow, be behind. Gitu. Jadi karena dia anak kedua, padahal anak kembar, tapi dia yang kedua lahir. Dan dia akhirnya memegang kaki daripada Esau gitu. Makanya arti namanya juga sebenarnya heel gitu kan. Nah, cuman arti kata yang lain daripada Jacob itu adalah to supplant or overreach. Ini yang menarik, overreach. Jadi kayak gimana melebihi daripada apa yang kita mau dapatkan gitu kan. Nah, ini yang menarik banget dari kata Jacob itu sendiri. Dan ada satu cerita yang menarik di mana Jacob mungkin karena dia anak kedua dan Esau kan yang lebih macho gitu kan, hunter gitu kan, berburu. Makanya kalau Jacob itu orang yang lebih di rumahan dan lain. Mungkin ada part yang dia ngerasa kayak, oh sebagai cowok itu mesti yang kayak lebih kayak kakaknya lebih tua dan lain, dia punya segalanya. Makanya Jacob ada identity yang kurang dari dia ngerasa kayak, gue pengen sesuatu gitu kan. Dan di mana fake it till you make it-nya dari Jacob adalah dia melakukan berpura-pura menjadi Esau untuk mendapatkan hak kesulungannya Esau. Jadi dia apa yang dilakukan, dia pakai bulu domba supaya kelihatan dia berbulu, supaya dia mendapatkan hak kesulungannya. Jadi mungkin Jacob merasa kayak, oh dia akan dapat lebih banyak berkat, lebih confident dan lain, identitinya lebih utuh dengan mendapatkan hak kesulungannya Esau gitu. Apa yang menjadi kejadian di Jacob ini menarik juga sebenarnya terjadi di banyak daripada kita, di mana kita itu mengganti bulu yang kalau Jacob maunya cari, oke, gue mesti berbulu, gitu kan. Itu mungkin agak aneh buat orang zaman sekarang. Cuman kayak, oke, gue mesti ada mobil, oke, gue mesti kelihatan IG gue bagus, flexing, makanya sekarang rame banget gitu kan. Itu kenapa gitu? Kalau Jacob untuk mencari hak kesulungan supaya gue menjadi lebih utuh, kalau kita mungkin kayak, oke, supaya gue terlihat sukses di mata teman-teman gue, supaya gue lebih capable, supaya gue lebih apa gitu kan. Dan yang gue lihat biasanya confidence daripada orang itu adalah ada beberapa faktor, misalnya kayak koneksi atau family. Kemudian ada juga position, kemudian power and knowledge, bisa juga wealth, kekayaan, atau fame, popularitas. Jadi biasanya contohnya ya, orang kalau punya capabilities, jago main badminton atau apa, dia ketika ke lapangan kayak confidence banget gitu kan. Gue jago gitu. Dan sedangkan kalau misalnya orang yang kaya atau punya keluarga yang kaya juga mungkin kayak oke, gue bisa punya backingan dan lain dalam pekerjaan dan lain. Jadi oke, gue confidence dalam melakukan ini gitu. Dan itu yang jadi source-nya, orang trying to achieve that gitu. Makanya kalau nggak ada itu mungkin kayak oke, gue kurang kaya, gue mesti kelihatan kaya supaya bisa diterima sama teman-teman gue gitu. Itu yang jadi bulunya kita gitu kan. Kita mencari bulu itu, sedangkan apa sih yang menjadi bahaya kalau kita berusaha fake it itu gitu kan. Ini sebenarnya simple banget, fake it till you make it, ya kan. Yang menjadi bahaya kalau kita fake it adalah what if you didn't make it. Kalau kita nggak make it, kita cuma tertinggal fake it-nya doang, gitu kan. Jadi fake it till you make it-nya tinggal fake it-nya doang. Ini gue mikir kayak fake it till you make it ini at one point kayak ngutang juga, gitu kan. Kita menghutang kepercayaan orang, bisa dibilang. Berbohong, sampai akhirnya mendapatkan tujuannya dan gagal, akhirnya orang cuma lihat bohongnya doang. Ini orang nggak bisa dipercaya, dan lain. Gitu. Apakah itu yang mau kita lihat gitu? Karena itu jadi kayak bola salju gulung terus gitu. Dan apakah kita akan depresi oleh karena itu gitu. Ini gue kadang-kadang mikir ya, di dunia ini orang itu memang cuma ngelihat banyakan karena dari tujuan akhirnya gitu. Resultnya, base-nya apa. Makanya make it-nya ini penting banget buat banyak orang gitu. Sampai mereka mau fake it gitu kan. Tujuan akhirnya, kalau dia akhirnya berhasil dan lain. Gue kasih contoh. Ini ada 2 orang, kerja 10 tahun, bekerja keras sama-sama, diomongin orang dua-duanya. Wah, kamu nggak mungkin bisa dan lain.
kamu ini usahanya nggak bagus lah dan lain-lain. Pada tahun ke-10, yang satu berhasil, yang satu gagal. Yang berhasil dibilang, wah, udah dibilangin tapi dia perseverance, teguh, berpegang pada pendiriannya dia. Dan akhirnya dia berhasil, makanya dia berhasil karena perseverance. Yang satu, sorry ngomongnya, tapi kayak bego sih mungkin, atau kayak, wah ini kurang pinter nih, atau apa, udah dibilangin, nggak keras kepala ngomongnya. Padahal yang satu dengan hasil yang berbeda, apapun yang dilakukannya sama, itu bisa jadi omongan orang juga endingnya berbeda. Karena orang cuma lihat hasil akhirnya gitu. Itu yang sedangkan yang kita coba achieve gitu. Jadi bahayanya dengan kita cuma mau mendengarkan omongan orang lain, itu membuat kita cuma dicap orang, dan orang bisa ngomong apa aja. Makanya ada orang bilang, kesuksesan saya karena fleksibel, saya mau beradaptasi, berubah-berubah. Sedangkan yang satu, karena saya stick to the plan atau perseverance, saya nggak pernah berubah. Dua-duanya bisa jadi nggak ada yang salah gitu kan. Cuman itu dia, kalau kita cuma mau dengerin kata orang doang, nggak ada habisnya gitu kan. Dan makanya kita mesti ngerti dulu apa itu true confidence gitu kan. Dimana kita supaya nggak perlu fake it gitu kan. Ini yang menarik karena balik lagi yang tadi gue bilang, orang itu mencari apa yang jadi pegangannya mereka. Bisa jadi kekayaannya, kekeluarganya mereka, skillnya mereka, kepintarannya mereka. Makanya gue tahu ya itu dia, banyak orang yang jago badminton, dia di lapangan, confidence banget gitu. Jadi kayak, tapi coba kalau dia misalnya dengan orang yang sama confidence di satu tempat, bisa jadi di tempat lain dia tidak confidence juga, karena mungkin gue kurang pinter nih soal ini, gue nggak ada koneksi. Yang ada koneksi tapi pas main badminton mungkin kayak nggak terlalu confidence juga gitu kan. Itu yang menarik. Jadi true confidence yang kita bisa belajarin dari Bible itu bukan berasal dari semua yang gue sebutkan tadi, bukan berasal dari kekayaan, bukan berasal dari kekuatan kita, kepintaran kita, koneksi, atau popularitas kita. Gue suka bahkan sampai si Jim Carrey pernah ngomong ya, dia bilang, I wish everyone can be successful and famous, so you know that it's not everything gitu. Jadi it's mean nothing gitu kan. Banyak orang yang udah punya semuanya pun akhirnya kayak kehilangan jati dirinya juga gitu. Jadi di sini kita bisa lihat, gue suka banget yang C.S. Lewis juga pernah bilang, di hidup kita itu ada lubang di diri kita yang gak bisa diisi dengan apapun. Kekayaan, family, bahkan popularitas dan lain, itu gak akan mengisi. Karena cuma satu yang bisa mengisi itu, obviously. Yang lain cuma artificial, gitu kan. Jadi yang bisa mengisi itu adalah Tuhan itu sendiri, gitu kan. Jadi di sini kita mau coba yuk, dari tadi kita belum baca supaya lebih inilah ya. Di 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 31. Di sini dibilang, "Brother and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards, not many were influential, not many were of noble birth." Jadi bukan karena human standard, bukan karena kita influencer itu populer, bukan karena kita noble birth, karena keluarga kita dan lain. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Choose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not, to fulfill the things that are, so that no one may boast before him. It is because of him that you are in Christ Jesus, who has become for us wisdom from God. That is our righteousness, holiness, and redemption. Therefore, as it is written, let the one who boast, boast in the Lord. Jadi, di sini bisa dibilang, confidence kita, Tuhan bahkan nggak peduli apapun itu, Tuhan itu sudah memanggil kita ketika kita bukan apa-apa. Karena confidence yang sejati itu dari Tuhan. Malah sebenarnya kalau kita tahu confidence yang sejati itu dari Tuhan saja, mestinya kita sebagai orang percaya itu orang yang paling confidence di dunia. Kenapa? Bukan confidence abal-abal, karena yang kita pegang bukan sesuatu yang fana. Bukan skill yang kejagoan kita yang akan hilang, kekayaan kita. Jujur, kalian udah lihat sejak COVID ini, kesehatan bisa hilang, plak, hilang. Kekayaan bisa hilang, plak, hilang. Terus apalagi popularitas bisa hilang.
kalian mau pegang apa gitu kan. Dan sebenarnya kalau kita tahu pegangan kita yang sejati, yang kekal, yang tak tergoyahkan, itu adalah Yesus, adalah Kristus Tuhan sendiri. Itu nggak ada yang perlu kita takutin. Mestinya kita orang paling confidence di dunia gitu kan. Jadi kita mesti ngerti dulu confidence yang sejati itu berasal daripada Allah. Dan ya tujuannya adalah, kita bisa baca di 2 Timotius 2 ayat 15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed and who work correctly handles the word of truth. Jadi di sini dibilang, kita itu hanya butuh approval bukan dari manusia, tapi daripada Tuhan. Dan yang menarik adalah kalau kita cuman mau di-approve sama Tuhan, kita nggak peduli sama approval daripada orang-orang lain, gitu kan. Dan bisa dibilang, ini bahkan gue ngomong ya, kalau kita masih mau mencari approval daripada orang, mungkin kita masih terbelenggu oleh dunia ini, gitu. Enslaved by the word, gitu. Padahal di Roma 6 ayat 18, kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, gitu kan. Makanya kita nggak peduli lagi apa kata omongan orang dan lain gitu. Kita bisa berfokus hanya kepada Tuhan saja gitu. Dan kita nggak bisa punya dua Tuhan. Kalau bisa dibilang, gue pernah dengar ini, si Mongol waktu itu, komedian, dia pernah dari gereja setan, dia bilang, di gereja setan mereka nggak nyembah setan. Gitu. Mereka menyembah dirinya sendiri, mereka glorifying dirinya sendiri, freedom sebebas mungkin, mencari apa yang membahagiakan dirinya mereka, gitu kan. Mau kekayaan, mau apa, sekaya mungkin nggak apa-apa gitu. Kenapa? Ya setan nggak perlu disembah selama engkau nggak menyembah Tuhan. Sebenarnya itu udah menyembah setan. Kasarnya simpel itu. Nggak ada dua opsi kasarnya. Nggak ada opsi lain gitu. Cuma dua opsi itu. Gitu. Jadi remindersnya maksudnya kita itu mesti berfokusnya hanya kepada Tuhan saja dan confidence kita yang sejati dari Tuhan. Dan ini yang menarik. Kita mesti ingat confidence yang sejati itu adalah dari posisi hati kita. Makanya gue nggak suka banget kadang-kadang kayak oh yang kayak gini fake it till you make it-nya ini dosa atau apa gitu. Karena kadang-kadang Yoel kalau misalnya kayak gue misalnya lagi nggak ada baju aja gitu, terus gue mesti pinjemin baju orang itu kayak fake nggak ya nanti atau apa gitu. Kayak gampang banget kalau kita bikin rules jadi legalistik dan kita cari celah di antara rules itu. Tapi posisi hati kita itu gimana gitu. Karena posisi hati yang sejati, yang benar, kalau confidence-nya kita daripada Tuhan, itu posisi hati kita bukan dari insecurity gitu. Ini yang menarik, ini trik setan paling kuno yang kalian perlu tahu. Setan dari dulu, dari zaman Adam, itu dia membuat adalah apa yang kita lakukan itu menjadi identitas kita. Mau contoh, setan bilang ke Adam, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Triknya yang sama sekarang, kalau kamu punya mobil ini, kamu akan dilihat orang lebih hebat. Kalau kamu pintar, kamu akan lebih diapresiasi orang. Kalau kamu sukses dan kaya, kamu akan bla bla bla. Trik yang sama. Sedangkan Tuhan itu selalu ngomong apa? Tuhan udah menciptakan Adam, kamu diciptakan segambar dan serupa denganku, perintahlah bumi. Adam belum memerintah bumi dulu ketika dia menjadi anaknya dan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi Tuhan menciptakan dulu identitas kita dari Tuhan, siapa diri kita dulu, baru kita melakukannya. Kita bergerak berdasarkan bukan dari insecurity karena kekurangan, terus kita mau achieve something, makanya kita melakukan. Tapi kita melakukan karena kita punya kelebihan. From abundance. Gitu. Karena kasih karunia Allah, kita tahu identitas kita, oke, gue mesti ngelakuin ini. Karena Tuhan yang ada di dalam hidup gue tahu gue siapa. Gitu. Dan gue mau membagikan ini ke orang lain. Jadi itu dia. Dan kalau kalian lihat semua yang dari Alkitab dipilih Tuhan, semuanya nggak ada orang yang udah perfect dulu. Gitu. Semuanya itu berasal dari orang-orang yang Tuhan pilih dulu, kamu adalah umat pilihanku, kamu adalah ini. Bukan karena dia bagus dan lain, tapi karena Tuhan yang memilih dulu. Identitas kita berasal dari Tuhan dulu. Jadi gimana caranya kita meng-achieve true confidence ini? Pertama tentunya perlu proses. Dan ini yang gue juga masih belajar sampai sekarang ya. Jadi nggak gampang karena balik lagi. Tuhan itu memanggil orang-orang yang bahkan nggak ada apa-apanya seperti kita semua ini. Dan jangan takut, kita belajar dari Yakub. Itu Yakub ketika habis menipu Esau, gitu kan, dia kabur. Ketika dia kabur, akhirnya dia ketemu sama omnya Laban dan dia mau menikah sama anaknya. Pertama dia mau menikahnya sama Rahel, tapi akhirnya malah ditipu gitu. Selama 7 tahun dan akhirnya bukan dapetin Rahel, dapetnya Leah.
Dan dia mesti kerja 7 tahun lagi. Intinya apa? Kadang-kadang Tuhan mesti bikin kita kena batunya dulu gitu. Apa yang kita hasilkan dan lain, bukan karena Tuhan benci, tapi karena Tuhan sayang gitu kan. Kadang-kadang harus diakuin, gue sendiri kayak kita mesti dipepetin dulu, kayak nggak bisa kayak oke Tuhan, gue udah pasrah. Baru akhirnya Tuhan bisa, oke, apa yang Tuhan mau omong Tuhan. Oke, apa yang gue mesti pelajarin dari sini. Kadang-kadang mesti kayak gitu. Itu yang sebagai manusia, gue juga mesti masih belajar gitu. Jadi proses itu adalah sesuatu yang normal dan kita mesti berserah aja. Dan ini yang gue mungkin orang ada kadang-kadang bilang ya, kalau gitu kalau orang yang udah dari kaya kan enak dong kan, dia udah ada ini confidence-nya lebih tinggi gitu. Yes or no, tapi kalau confidence-nya di dalam Tuhan, mungkin nggak juga gitu. Karena confidence-nya kita berdasarkan apa yang fana tadi. Mungkin karena gue kaya ya orang tua gue, karena harta gue, popularitas, pintaran gue, dan lain. Kadang-kadang itu mesti dilepaskan dulu. Makanya baru kita bisa benar-benar lihat kayak oke, ini Tuhan gitu. Kayak dibikin kepepet, di-push dulu sampai gue kadang-kadang ngomongnya kayak nggak ada pegangan lagi gitu. Kayak gue jatuh free falling, baru Tuhan ini maunya gimana gitu kan. Jadi itu yang menjadi kalau yang miskin gue bisa bilang kayak nggak juga, maksudnya ini nggak menggampangkan teman, yang miskin juga pasti susah, cuman itu dia dengan mungkin keadaannya, oh gue udah nggak ada apa-apa, mungkin malah lebih gampang gitu kan, berserah kepada Tuhan gitu. Balik lagi tujuannya adalah apa gitu. Dan yang kedua adalah setelah diproses, kita jangan lari daripada proses itu dan hadapi yang menjadi tantangannya kita. Contohnya balik lagi ke Yakub. Yakub itu dia akhirnya setelah dari Laban, dia mau menemui Esau lagi. Ketakutan terbesarnya dia. Dan dia akhirnya kenapa bertemu dengan Tuhan, di situ bergulat dengan Tuhan, bahkan ketika dia bergulat dengan Tuhan, dipatahin daripada hipsnya gitu kan. Tujuannya itu buat apa? Gue kadang-kadang mikir kenapa sih, apa tujuannya gitu kan. Supaya dia nggak bisa kabur gitu kan. Dia selama ini kabur terus, kabur kemana-mana gitu kan. Tapi dengan dia dipatahin hipsnya itu kayak oke, gue nggak bisa kabur lagi dan mesti facing problemsnya gue, apa yang menjadi insekuritas gue, menghadapi diri gue sendiri gitu. Terus yang ketiga, ini adalah asking help from others. Di sini kita bisa baca di Genesis 32, Kejadian. He asked others to meet Esau first, dan lain-lain gitu. Jadi kita bisa minta tolong orang lain sih. Kadang-kadang yang menarik ketika kita lagi ada problem ini, kita kayak, oh kita mesti faking atau apa. Mungkin nggak perlu faking. Mungkin lebih baik kita ngomong ke orang lain, gue lagi ada problem ini. Mungkin gue nggak bisa ngakuin ini, gimana ya solusinya. Dengan kita jujur, kita open ke orang lain, itu mungkin menakutkan gitu. Karena oh kita membuka weakness kita. Padahal orang lain mungkin bisa ngebantuin kalau kita sharing open weakness-nya kita gitu. Dan di sini di 2 Korintus 12 ayat 9, ini hopefully kalian bisa sampai ini dengan sharing weakness. Each time he said, my grace is all you need. Kasih karunia aja Tuhan saja yang aku butuhkan. My power works best in weakness. So now I am glad to boast about my weakness. Aku bangga mengomongkan kelemahanku, so that the power of Christ can work through me. Yang menarik ya, gue pernah coba sharing my weakness. Obviously ini kalian perlu hikmat, jangan cuma ke semua orang, kalian umbar juga ya, tapi ke orang yang kalian percaya, accountability partner, komunitas kalian. Dengan kalian sharing kayak gitu, kalian lihat kayak ternyata banyak orang yang bisa dikuatkan juga dari situ. Kita bisa dikuatkan juga dengan sharing ke orang lain. Orang lain surprisingly kayak nggak ada yang ngejudge juga kayak, wow apaan nih gitu kan, kayaknya jadi jijik gitu kan. Enggak juga gitu, orang kayak, oh ada problem ya, at least gue nggak bisa bantu apa, gue doain deh. Dan yang menarik, ini berapa kali kejadian, orang yang sharing ini, tiba-tiba kayak malam gitu, kadang-kadang ada yang kontak, hey Joel, thank you buat sharingnya, gue actually ada punya problem yang sama juga sama lu, dan lain. Tapi dengan gue dengerin sharing lu, gue dikuatin gitu. Dan gue jadi tahu orang ini punya problem yang sama, dan gue bisa doain dia bahkan. Jadi itu makanya kata-kata itu aku membanggakan kelemahanku karena bukan kekuatanku gitu kan. Tapi karena dari kelemahan itu orang-orang bisa ngelihat gitu kan. Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan yang menarik, gue makanya ini selalu bilang di Fuse juga, jangan cuma share kalau udah selesai gitu kan. Oke, Tuhan udah memenangkan aku, terima kasih Tuhan gitu kan.
sharing the process juga ke komunitas kalian, ke teman-teman kalian. Kenapa? Supaya kalian orang-orang yang bisa dengar, tahu gitu kayak, oh ini bukan karena kekuatan dia. Ketika dia melewati ini cuma karena Tuhan doang, dan itu bisa jadi kesaksian buat orang-orang. Balik lagi, 2 Korintus 12 ayat 9. Kasih karunia yang kubutuhkan dan kekuatan Tuhan itu paling berkuasa ketika dalam kelemahan kita, obviously gitu. Jadi orang bisa melihat dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi nyata gitu. Dan terakhir adalah Tuhan yang memampukan, obviously. Di Genesis 32 ayat 26 sampai 28, di sini ketika bergulat si Yakub dengan Tuhan dan dipatahkan, Yakub nggak mau lepasin dia sampai Tuhan memberkati dia. Kenapa? Karena cuma Tuhan yang bisa memampukan aja. Obviously, segala kekuatan kita, dari tadi kita ngomongin kita percuma fake it dan lain, karena sebenarnya itu dari Tuhan juga gitu. Kalau Tuhan yang memampukan, Tuhan yang mau memberikan, kita bakalan confidence banget karena kita tahu Tuhan yang memberikan semuanya. Mungkin gue lepas yang ini, gue nggak mendapatkan yang ini, gue tahu Tuhan yang memberikan segala sesuatunya bisa memberikan sesuatu yang lebih baik buat gue juga gitu. Jadi kita nggak perlu takut, dan kita mesti menjadi orang yang paling confidence di dunia karena kita ada bersama-sama dengan Tuhan. So itu dia. Jadi jangan fake it till you make it, tapi be confident in God dan menjadi orang yang paling confidence di dunia. Nggak perlu fake-fakean lagi, karena kita tahu bersama Tuhan we can make it. Ya kan? Oke, sebelum kita tutup, kita akan doa. Oke, let's pray guys. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu, biar kami bisa belajar di proses Tuhan, menghadapi apa yang menjadi challenge-nya kami, apa yang menjadi ketakutan kami selama ini, dan kami nggak mau hidup karena apa kata dunia, tapi kami mau hidup apa kata-Mu saja Tuhan Yesus. Kami hidup bukan dari approval dunia, tapi kami hidup oleh karena approval daripada-Mu saja, dan tujuan kami hidup hanya untuk Engkau saja Tuhan. Bantu kami jalani hari demi hari, agar kami bisa menjadi semakin serupa dengan Engkau. Dan kalau itu butuh proses, Engkau yang bantu kami. Kalau butuh kami bantuan orang juga, biar kami bisa terbuka kepada orang lain. Biar orang-orang bisa menguatkan kami juga Tuhan Yesus. Dan terlebih pada itu Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan yang bimbing kami, pegang tangan kami Tuhan. Karena kami tahu kami sering kali dan banyak kali lemah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Untuk hari-hari kami ke depannya, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang terus pimpin, biar kami bisa menjadi terang dimanapun kami berada. Di manapun Engkau tempatkan Tuhan Yesus, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, di dalam apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya. Hanyalah doa kami, sertai kami hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, thank you guys, see you, bye.